Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Safitri dengan NIM B1A125008. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tugas presentasi saya pada mata kuliah Ekonomi Moneter dengan judul Model Mundell Fleming pada Perekonomian Terbuka. Langsung saja kita masuk pada slide pertama. Pada slide ini, pertanyaan yang akan saya jelaskan adalah mengapa kurva LM berbentuk vertikal. Kurva LM berbentuk vertikal karena pada model Mundell Fleming diasumsikan bahwa negara merupakan small open economy atau perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal yang sempurna. Dalam kondisi ini, tingkat suku bunga domestik harus sama dengan tingkat suku bunga dunia atau R sama dengan R bintang. Jika suku bunga domestik lebih tinggi dari suku bunga dunia, modal asing akan masuk ke dalam negeri. Sebaliknya, jika lebih rendah, modal akan keluar. Oleh karena itu, suku bunga tidak dapat berubah secara bebas. Akibatnya, keseimbangan pasar uang yang hanya terjadi pada satu tingkat output yaitu Y1. Sehingga kurva LM digambarkan sebagai garis vertikal. Masuk pada pertanyaan kedua, mengapa IS berbentuk elastis atau inelastis dan memiliki slope negatif? Pada gambar ini, kurva IS berbentuk elastis karena memiliki kemiringan yang relatif landai. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap output melalui perubahan ekspor neto. Ketika nilai tukar berubah, ekspor dan impor ikut berubah sehingga output nasional juga berubah. Oleh karena itu, kurva IS digambarkan lebih mendatar atau elastis. Selanjutnya, mengapa kurva IS memiliki slope negatif? Kurva IS menunjukkan hubungan antara output nasional dan nilai tukar. Hubungannya negatif karena ketika terjadi depresiasi nilai tukar, barang domestik menjadi lebih murah bagi negara lain sehingga ekspor meningkat. Peningkatan ekspor akan menaikkan output nasional. Sebaliknya, ketika uang mengalami apresiasi, harga barang domestik menjadi lebih mahal sehingga ekspor menurun dan output ikut turun. Karena hubungan antara nilai tukar dan output berlawanan arah dalam keseimbangan pada grafik, maka kurva IS memiliki kemiringan atau slope negatif. Lanjut pada slide kedua. Pertanyaannya, mengapa kebijakan fiskal ekspansif pada model Mundell Fleming mendorong IS ke kanan sehingga terjadi apresiasi? Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak. Kebijakan ini meningkatkan permintaan agregat sehingga kurva IS bergeser ke kanan dari IS1 ke IS2. Namun, peningkatan aktivitas ekonomi juga meningkatkan permintaan uang. Hal ini mendorong suku bunga naik sehingga modal asing masuk ke dalam negeri atau capital inflow. Arus modal masuk meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik sehingga nilai mata uang menguat atau mengalami apresiasi. Pertanyaan kedua, yaitu mengapa kebijakan fiskal ekspansif tidak meningkatkan output? Walaupun pada awalnya output meningkat, apresiasi menyebabkan harga barang domestik menjadi lebih mahal di pasar internasional. Akibatnya, ekspor menurun dan impor meningkat. Penurunan ekspor neto ini mengurangi kembali permintaan agregat hingga output kembali ke tingkat semula, yaitu Y1. Jadi, pada sistem kurs mengambang, kebijakan fiskal tidak efektif meningkatkan output karena efeknya diimbangi oleh apresiasi nilai tukar. Oke, kita lanjut pada slide ketiga. Pertanyaan pertama yaitu mengapa kebijakan moneter ekspansif mendorong LM ke kanan sehingga terjadi depresiasi? Kebijakan moneter ekspansif dilakukan bank sentral dengan menambah jumlah uang beredar. Akibatnya kurva LM bergeser ke kanan dari LM1 ke LM2. Penambahan jumlah uang beredar menyebabkan suku bunga domestik turun di bawah suku bunga dunia. Kondisi ini mendorong investor memindahkan modal ke luar negeri atau capital outflow. Akibatnya, permintaan terhadap mata uang domestik menurun sehingga terjadi depresiasi. Kita masuk ke pertanyaan kedua, mengapa kebijakan moneter ekspansif meningkatkan output? Depresiasi membuat harga barang domestik menjadi lebih murah di pasar internasional sehingga ekspor meningkat dan impor menurun. Peningkatan ekspor neto tersebut meningkatkan permintaan uang agregat sehingga output naik dari Y1 menjadi Y2. Karena itu, pada sistem kurs mengambang, kebijakan moneter lebih efektif dibandingkan kebijakan fiskal dalam meningkatkan output.
Masuk pada slide terakhir yaitu slide keempat dengan pertanyaan pertama yaitu mengapa risk premium ada? Risk premium adalah tambahan keuntungan yang diminta investor sebagai kompensasi atau risiko berinvestasi di suatu negara. Risiko tersebut dapat berasal dari inflasi, ketidakstabilan politik, krisis ekonomi maupun ketidakstabilan kebijakan pemerintah. Semakin tinggi risiko suatu negara, semakin besar pula risk premium yang diminta investor. Masuk pada pertanyaan kedua, berdasarkan gambar di samping, apakah risk premium meningkatkan output akibat apresiasi atau depresiasi? Berdasarkan gambar, peningkatan risk premium menyebabkan investor menarik modal dari dalam negeri sehingga terjadi capital outflow. Akibatnya, mata uang domestik mengalami depresiasi. Depresiasi membuat barang domestik lebih murah di pasar internasional sehingga ekspor meningkat. Kenaikan ekspor ini mendorong output meningkat dari Y1 menjadi Y2. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ketiga, mengapa risk premium tidak selamanya meningkatkan output? Hubungkan dengan reaksi bank sentral dan inflasi. Walaupun depresiasi dapat meningkatkan ekspor, dampaknya tidak selalu positif. Depresiasi membuat harga barang impor menjadi lebih mahal sehingga dapat memicu inflasi. Untuk mengendalikan inflasi, bank sentral biasanya menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga akan menurunkan investasi dan konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Oleh karena itu, risk premium memang dapat meningkatkan output dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang belum tentu memberikan dampak positif karena dapat memicu inflasi, menurunkan investasi, dan mengurangi kepercayaan investor. Kita sudah sampai kepada penghujung penjelasan. Masuk pada bagian penutup. Sebagai kesimpulan, pada model Mundell-Fleming dengan sistem kurs mengambang, kebijakan fiskal tidak efektif meningkatkan output karena memicu apresiasi nilai tukar, sedangkan kebijakan moneter efektif untuk meningkatkan output karena menyebabkan depresiasi yang mendorong ekspor. Sementara itu, risk premium dapat meningkatkan output dalam jangka pendek melalui depresiasi, tetapi tidak selalu berdampak positif dalam jangka panjang karena dapat memicu inflasi dan mendorong bank sentral melakukan pengetatan kebijakan moneter. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.